Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di episode ini kita akan banyak membahas mengenai studi ke luar negeri. Nanti mungkin di episode-episode berikutnya kita akan bahas banyak ke studi ke Cina gitu ya, lanjut studi ke Cina. Karena gue pribadi emang lulusan Cina. Dan di sini gue ngasih episodenya sengaja jakun, jaket kuning, bukan karena gue alumni UI, bukan. Jadi biar kelihatan lebih muda, younger gitu dan aslinya. Oke. Sebagai perkenalan, gue Fathan. Dulu gue S1 di Unpad, ambil jurusan ilmu kesejahteraan sosial. Dulu itu di Bandung ya, di Jatinangor. Mau disebut Jatinangor di Bandung. Itu ya mungkin kita nggak akan bahas soal Jatinangornya karena tahu sendiri teman-teman gue yang seangkatan mungkin apa Jatinangor itu dulunya kayak apa, sekarang udah banyak lah jauh yang berbeda. Kita nggak akan bahas soal itu. Kita akan lebih banyak bahas mengenai studi ke luar negeri dan S2 kayak gitu ya, atau misalkan nanti S3. Kalau gue sendiri sih belum S3 gitu, alhamdulillah masih S2. Oke. So mungkin untuk teman-teman yang masih mikir sebenarnya studi S2 itu perlu atau enggak gitu ya, kenapa sih harus studi S2 gitu kan, dan kenapa juga harus ke luar negeri gitu kan, dan gimana caranya, kapan, apa, dan sebagainya. Itu apa ya, gue pribadi sih mengakui bahwa banyak hal yang harus kita persiapkan gitu, apalagi kalau misalkan ngomongin soal studi ke luar negeri. Cuman memang bottom line-nya di sini atau garis bawahnya di sini adalah bahwa jadikan studi ke luar negeri itu sebagai satu kebutuhan ya teman-teman. Jangan ibaratnya karena gengsi misalkan, atau ya karena ya alasan-alasan lain lah, misalkan apa cuman pengen oke aja, terlihat oke dan terlihat keren kayak gitu ya. Karena apa namanya, teman-teman mungkin punya teman-teman lain yang apa nggak kesempatan untuk studi ke luar negeri, habis itu kita cuma ingin menunjukkan kalau kita ke luar negeri, habis itu foto-foto di apa namanya tempat-tempat wisata, di stadion, dimanapun itulah gitu. Jadi jangan kayak gitu ya. Kalau studi S2 sebenarnya kalau gue bilang itu perlu banget gitu. Kenapa? Karena gini, video ini dibuat di bulan Juli sekarang ya. Nah itu ini masih corona gitu kan. Sebenarnya corona ini bikin kita jadi harus berpikir keras dan berpikir lebih kreatif lagi, dalam artian bahwa dunia ini tidak stagnan gitu ya. Dunia tidak stagnan dan apa namanya selalu pada perubahan lah gitu, pada perubahan yang sebenarnya kita mungkin mikirnya misalkan studi kita lancar-lancar aja, kerjaan kita gampang-gampang aja gitu, dan ibaratnya kita yang berbisnis gitu kan, kayak punya Mamang Rusdi ini Cafe Saturday kan, mungkin kita nggak akan berpikir bahwa ada satu challenge gitu kan, atau ada satu kondisi yang membuat kita tuh jadi berpikir kembali, kita jadi kreatif, kita harus benar-benar kayak memeras semua kemampuan kita bahwa kita tuh harus survive gitu. Dan zaman corona ini misalkan adalah salah satu contoh yang sangat tepat gitu untuk menunjukkan lah dan melihatkan juga kepada diri kita sendiri bahwa perubahan itu pasti dan kita nggak bisa tinggal diam karenanya gitu kan. Dan kita ya mau nggak mau kita harus melakukan satu pergerakan, satu perubahan, atau satu upaya-upaya yang ibaratnya either itu untuk survive gitu kan, atau misalkan ya kita untuk lift up gitu ke atas. Oke. Nah, hubungannya sama studi S2 ini apa? Hubungannya sama studi S2 itu ya kita bisa melihat bahwa persaingan itu akan senantiasa ada gitu kan. Persaingan akan senantiasa ada, dan ibaratnya kita nggak bisa settle, kita nggak bisa merasa bahwa kita itu sudah karena sudah S1 gitu ya, habis itu sudah mendapatkan pekerjaan yang layak gitu kan, habis itu kita udah kenal duit gitu kan, habis itu kita udah merasa enak gitu kerja, habis itu weekend nikmatin gaji gitu kan, kita bisa ada hobi ya kan, kita bisa segala macam yang udah berkeluarga, nikmati santai dengan anak dan keluarganya, which is sebenarnya itu nggak salah ya, sebenarnya nggak salah. Cuman momentum corona ini juga kita jadi bisa mikir bahwa sebenarnya pertanyaan kritisnya itu adalah apakah kita sudah siap gitu dengan apapun kayak gitu ya kan. Gue pribadi alhamdulillah kemarin sempat ada kafe gitu kan, tapi alhamdulillah kafenya ambiar gitu, kafenya bangkrut gitu karena corona ini. Tapi maksudnya ya begitulah kehidupan gitu. Maksudnya begitulah juga tantangan-tantangan yang mungkin ketika kita merasa bahwa kita itu good enough tapi sebenarnya not good enough gitu, not actually good ya kan.
ya kita mau nggak mau kita harus memupuk kompetensi kita sehingga ya di satu saat nanti kita akan ya kepake itu kartu-kartu kita gitu kan, mau itu masalah skill ya kan, soft skill, hard skill gitu ya, jaringan gitu kan, habis itu macam-macam lah gitu kan, orang dalam misalkan. Ya kalau misalkan pekerjaan kan doa ikhtiar orang dalam gitu kan, ada jokesnya. Oke, jadi S2 ya balik lagi melihatnya sebagai sebuah kebutuhan ya, lebih ke kebutuhan gitu. Jadi bukan kayak alasan-alasan lain yang nggak esensi, mendingan nggak usah kayak gitu. Cukup kerja, karir dan sebagainya, berkeluarga, selesai gitu kan. Tapi di studi S2 ini kita pasti akan memiliki banyak kesempatan dan apa namanya, gua itu setelah dari Unpad dalam kondisi belum lulus, gua itu jadi sudah ACC untuk sidang skripsi ya, karena skripsinya udah selesai. Nah itu gue berangkat ke Cina kayak gitu. Berangkat ke Cina kemana? Ke Beijing, ke kampus namanya Peking University gitu. Itu untuk melanjutin program diploma 2 bahasa Mandarin. Nah ini sebenarnya bukan kursus, bukan istilahnya bimbel lah, maksudnya bukan sesuatu yang short term, tapi memang long term, dan memang ngambil programnya itu setahun tambah setahun jadi 2 tahun. Nah kalau di Indonesia berarti itu hitungannya D2 ya, diploma 2. Nah diploma 2 ini berarti gue nggak dapet ijazah, cuman dapat transkrip nilai bahwa emang gue yaudah lu belajar bahasa Mandarin selesai gitu ya, dan gue bisa Mandarin. Di video-video yang lain ada bahasa Mandarin. Setelah di 2 tahun bahasa Mandarin itu di Peking University, namanya kampus paling paling angker atau Cina gitu ibaratnya ya kan, itu gue pindah kampus ke University of International Business and Economics kayak gitu. Kampusnya emang cukup panjang dan singkatannya juga UIBE gitu, jadi agak-agak panjang kayak gitu, nggak apa-apa. Itu masih di Beijing juga sebenarnya dan nggak jauh posisinya. Itu gue ngambil S2, sebenarnya itu S2-nya MBA ya, MBA tapi spesifik di International Business, Goji Shanghu gitu. Dan alhamdulillah, sedikit cerita tapi nanti ini akan kita bahas di segmen yang lain. Gue kerja di Tianjin selama 1 tahun, di Cina juga gitu, jadi dekat dari Beijing. Oke, jadi kalau ngomongin S2 sebenarnya itu perkaranya bukan masalah kita mau atau enggaknya, tapi apakah kita ini sebenarnya sudah siap untuk menghadapi apa yang terjadi di masa-masa yang akan datang. Dan kita kan nggak ada yang tahu, misalkan kasus corona yang sekarang sedang terjadi kayak gitu, itu kan ya mungkin banyak orang yang mengasumsikan bahwa semuanya ceteris paribus, semuanya oke-oke aja, tapi jeder gitu, semuanya terdisrupt gitu kan dengan adanya corona ini. Jadi itu juga harus kita pikirkan baik-baik kayak gitu. Nah, faktor-faktor yang lain sebenarnya gini, ada 5, katakanlah ada 5 gitu ya. Yang pertama, sudah banyak sekali orang-orang di Indonesia itu dengan lulusan S1 gitu nih, ini angkanya nih ada di sini nih sumbernya gitu kan. Itu nomor 1 gitu. Jadi sebenarnya kita kalau mau melihat perbandingannya, kita pun lulus S1 tuh nggak spesial, sama sekali nggak spesial. Kita bisa offer apa ke perusahaan, misalkan kalau kita mindsetnya bekerja. Pun kalau misalkan mindsetnya juga berusaha, dengan S2 itu banyak hal yang bisa kita dapatkan. Di faktor yang kedua nih, misalkan ya kita bisa menambah jaringan, otomatis dong. Habis itu yang kedua, kita otomatis menambah wawasan yang sebenarnya mungkin kewirausahaan atau ide-ide yang ada di pemikiran kita ketika misalkan kuliah S1 itu kan terbatas di lingkungannya, terbatas di ide permodalan yang mungkin terbatas di input-input yang sebenarnya kita perlukan. Nah, ketika S2, apalagi di luar negeri, kita bisa berdiskusi dengan banyak orang gitu, kita bisa brainstorm, kita bisa semi-semi bootstrapping gitu kan, bahwa ya ide kita sebenarnya works nggak sih gitu, bisa dijalankan atau enggak gitu, jangan-jangan kita cuman GR aja gitu ya kan. Nah, itu banyak lah hal-hal kayak gitu. Oke, yang ketiga, kalau gue pribadi pikir permintaan atau demand pegawai, atau misalkan kalau ini untuk teman-teman yang fokusnya untuk bekerja aja deh gitu, itu sudah semakin banyak, apalagi PNS kayak gitu kan, karena PNS ya tahu sendiri lah, itu kan ada scorecardnya kan, ada scoringnya juga. Jadi teman-teman yang latar belakangnya D1, D2, D3, D4, S1 gitu kan, dengan S2, dengan S3 di sebelah sini, itu otomatis berbeda lah gitu, pasti ada scoringnya ya, walaupun beberapa tahun ke depan akan ada moratorium ya, pemberhentian untuk penyerapan pegawai baru PNS gitu ya, tapi ya maksudnya adalah banyak
lulusan S2 juga yang masih high demand gitu ya. Kita nggak bahas PNS di sini, mungkin di segmen berikutnya gitu ya. Oke, yang keempat itu masalah level manajerial ya. Gue sambil nyontek di situ, matanya jadi ke atas bawah. Level manajerial, apalagi urusannya perusahaan besar gitu, otomatis ketika kita mau stepping up untuk ibaratnya kenaikan karir gitu, otomatis kita pasti membutuhkan degree, apalagi kebanyakan yang di hire adalah anak-anak lulusan FBA gitu kan. Nah itu sebenarnya ngasih kita keuntungan, ngasih kita peluang, ngasih kita advantage gitulah, yang kita advantages yang sebenarnya kita mungkin nggak kepikiran sebelumnya, kita udah berangkat aja. Oke, yang kelima, sebenarnya banyak hal lain yang gue pribadi sebagai lulusan S2 dan alhamdulillah dari luar negeri juga, itu gue lihat wah banyak sekali alhamdulillah gitu. Jadi peluang-peluang ini gitu kan, yang selama ini gue nggak pernah menyangka. Nah tapi memang ada salah satu hal penting yang bisa kita pikirkan juga, termasuk gue pribadi. Jadi S2 itu memberikan kepada diri kita sendiri nih waktu itu untuk berpikir, ya kan. Kita ngasih jeda dulu nih ke diri sendiri. Kenapa? Karena sistem pendidikan di Indonesia itu tidak membuat kita untuk bisa kritis, ya kan. Tidak bisa membuat kita untuk memutar otak, tidak bisa membuat kita kritis. Kita cuman manut. Ya memang sampai di situ gitu, maksudnya sebelum ada perubahan, ya kan, sebelum ada perubahan ke arah yang berbeda, kita harus akui dong, ya kan. Termasuk gue juga waktu S1 seperti itu merasakannya. Nah, cuman yang kita nggak tahu itu adalah kita sebenarnya mau ngapain gitu. Kita sendiri itu kita mau ngapain. Kita dihajar gitu kan dari SMA, iya lo kuliah, iya lo habis itu skripsi, iya lo. Itu kayak orang kayak lagi ditabokin gitu, plak gitu kan. Nah, jadi nggak ada ke diri kita sendiri itu kita berpikir bahwa kita tuh habis ini mau ngapain, pas ke kampus mau ngapain, gue punya skill apa, gue mau ngapain, kerja atau berwirausaha, atau gue mau kerja di mana. Nah, S2 itu bisa memberikan waktu atau pencedaan itu biar kita paling enggak kita bisa berpikir lah bahwa kita istilahnya cocoknya di mana gitu kan, cocoknya di mana. Dan itu kalau gue pribadi rasa itu sangat membantu ya gitu. Jadi kita bisa berpikir, kita bisa cooling down dulu setelah skripsi, ya kan. Kita bisa ini dulu, nah 2 tahun paling enggak, atau misalkan 1 tahun kayak misalkan kuliah ke Inggris kayak gitu, paling enggak itu bisa membantu kita. Jadi ya kira-kira gitu ya. Jadi kalau misalkan ini sebagai segmen awal, kenapa harus ngambil S2, itu tadi argumen-argumennya. Mungkin teman-teman bisa diskusi di kolom-kolom di bawah seperti biasa. Sampai ketemu di episode berikutnya, episode Jakun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.